semuanya, selamat datang di Museum Etnobotani Langsat atau dalam bahasa Latin disebut juga Lansium Domesticum Korea. Museum virtual Langsat ini adalah media edukasi digital yang mengenalkan buah langsat atau dalam bahasa Latin Lansium Domesticum Korea sebagai komoditas unggulan. Melalui pameran ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah, teknik budidaya, kandungan gizi, serta potensi ekonomi dan inovasi produk olahan langsat. Mari jelajahi setiap galeri untuk memahami nilai dan manfaat langsat bagi masyarakat dan pelestarian pangan lokal. Saat memasuki Museum Virtual Langsat, pengunjung akan disambut oleh video perkenalan berdurasi kurang lebih 1 menit. Video ini berisi sambutan awal, tujuan dibuatnya museum virtual, serta gambaran singkat mengenai isi dan struktur galeri yang akan dijelajahi. Video perkenalan ini menampilkan profil pembuat museum sebagai bentuk akuntabilitas karya. Melalui video ini, pembuat museum memperkenalkan identitas, latar belakang pendidikan, serta motivasi dalam mengembangkan museum virtual Langsat sebagai media pelestarian informasi buah lokal. Melalui platform digital ini, kita dapat mempelajari langsat secara komprehensif mulai dari sejarah, teknik budidaya, kandungan gizi, hingga potensi ekonomi dan inovasinya bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Arisya Raja Bubu. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini saya sedang berada di ekosistem Cibolangit Ekos yang berada di Jalan Pasar Kuda Cibolangit. Nah, saya akan membuat virtual museum berbentuk aset untuk tanaman langsat. Ikuti untuk bagaimana kita melihat pohon langsat itu dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kebetulan di ekosistem Cibolangit ini saya menemukan pohon langsat yang sudah tumbuh kokoh. Mari kita lihat. Setelah menyaksikan video perkenalan, pengunjung akan memasuki area pameran visual sebagai tahap awal eksplorasi. Pada area ini, pengunjung disajikan rangkaian gambar yang menampilkan buah langsat. Pameran visual ini bertujuan untuk memperkenalkan karakteristik morfologi langsat secara langsung kepada pengunjung, meliputi bentuk buah, warna kulit, susunan buah dalam satu tandan, serta penampang buah yang telah dikupas. Melalui pengamatan visual ini, diharapkan pengunjung dapat memahami ciri khas fisik langsat sebelum mempelajari informasi lebih dalam pada galeri berikutnya. Mari silahkan amati setiap gambar yang ditampilkan. Setelah melihat pameran visual, pengunjung dapat melihat pembibitan dari buah langsat. Pembibitan buah langsat merupakan proses perbanyakan tanaman langsat untuk menghasilkan bibit sehat dan berkualitas sebelum ditanam di lahan. Pembibitan umumnya dilakukan melalui biji yang berasal dari buah langsat matang dan unggul. Biji dibersihkan, kemudian disemai pada media tanam yang subur, gembur, dan memiliki drainage yang baik. Selama proses pembibitan, bibit memerlukan penyiraman secara teratur, naungan yang cukup, serta pemeliharaan untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Bibit langsat yang tumbuh sehat dan memiliki perkembangan akar serta batang yang baik dapat dipindahkan ke lahan tanam setelah mencapai ukuran dan umur yang sesuai. Pembibitan yang baik akan mendukung pertumbuhan tanaman langsat yang produktif dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas.
Setelah melihat pembibitan buah langsat, pengunjung juga dapat melihat pohon langsat dari yang kecil hingga sampai pohon langsat yang besar yang sudah memiliki buah. Yang pertama yang dapat dilihat itu adalah pohon langsat pada tahap kecil atau pohon langsat yang kecil. Pohon langsat pada tahap kecil merupakan fase bibit yang berumur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, tinggi pohon sekitar berkisar antara 20 cm hingga 1 meter. Batangnya masih kecil dan lunak berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daunnya masih sedikit dan berbentuk loncong mengkilat. Pada fase ini, pohon langsat memerlukan naungan dan penyiraman yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, pada pohon langsat tahap sedang atau pohon langsat sedang berada pada umur 3-7 tahun dengan tinggi sekitar 2-5 meter. Batang pohon sudah mulai mengeras dan berwarna coklat keabuan. Pencabangan mulai dibanyak sehingga membentuk tajuk yang rimbun. Pada tahap ini, pohon sudah lebih kuat terhadap sinar matahari dan kekeringan, meskipun belum menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Pohon langsat yang besar dan pohon langsat yang berbuah. Pohon langsat besar merupakan pohon dewasa yang berumur di atas 8 tahun. Tinggi pohon dapat mencapai 10-20 meter dengan batang yang besar dan kokoh. Tajuknya lebar dan rindang sehingga memberikan keteduhan yang luas. Pada fase ini, pohon langsat sudah produktif dan menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak yang tumbuh bergerombol pada batang buah dan cabang besar. Pohon langsat termasuk tanaman yang dapat hidup lama dan terus berbuah selama puluhan tahun apabila dirawat dengan baik. Dalam museum ini juga disajikan video-video yang menampilkan manfaat-manfaat dari buah langsat ini yang memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Di antaranya, dalam video ini dimuat informasi mengenai 10 khasiat terbaik dari buah langsat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini dengan satu topik yang menarik yang menjadi yang nyata. Saya tengok tadi ramai suka pada buah langsat, betul tak? Cuma malam ni kita kupaskan sedikit apa lagi selain daripada isi langsat tu, apa lagi yang boleh kita dapat ilmu yang terbaru pada malam ini. Okay? Buah tempatan memang kita harus dan memang Tuhan bagi setiap benua, bahkan setiap negara pun ada buah-buah yang special. Contohnya malam ni kalau kita cerita tentang langsat saja, dia terkenal. Negara Malaysia selalu kalau you tengok kat YouTube, tengok kat Google, selalu nama Malaysia war-warkan sebagai pengeluar utama buah langsat. Dahsyat tak? Cuma kita je tak perasan kan. So boleh ni sebab dia bermusim dan di tanah kita sendiri, berarti buah tu lebih serasi dengan DNA kita. Dan inilah buah-buah jenis antaranya lah macam manggis ya. Kalau durian pun tengok yang brand ataupun orang kata apa, buahnya lebih bulat. Kalau langsat yang original dulu-dulu dia lebih macam bujur sedikit dan kulitnya nipis dan rasanya kadang-kadang lebih masam sikit ataupun lebih acidic sikit. Rasa dia macam limau-limau sikit. Okay. Kalau yang langsat, duku langsat yang manis. Ada satu lagi dia panggil dokong. Ya, dokong
tak berapa popular juga sebab manisnya agak macam artificial, setengah orang kata lah. Tapi bagi saya tak kisah, sama ada macam rasa apa dia orang kata macam nampak macam potato lah kat luar. Atau cerita-cerita masalah tentang kalsium, sama ada parasiticum ataupun domesticum. Kali ni saja saya ingat, lepas tu saya tak akan ingat. Okay. Yang penting namanya langsat. Masalah sebut langsat. Okay. Yang penting ialah dia ada banyak dan berbagai ragam mineral dan vitamin. Kan, dia buat sesimpel macam ni je. You tengok kan, cun simple, comel dia kan. Syok ni. Saya suka sangat buah ni. Okay, antara yang my top fruits lah ni. Dia ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E. Kalau you pernah dengar ACE, satu zaman dulu orang gila kan ACE ni sebab dia apa? Dia antioksidan. Dia melawan semua radangan ataupun bukan radangan sangat, lebih pada bekarat. Badan kita yang banyak benda-benda yang patut dinyapkan tu, dia tolong cucikan. ACE dia cuma bawah sikit pada puasa je. Puasa lebih tinggi power. Lepas tu vitamin ACE, ada kalsium, ada apa lagi, iron, ada phosphorus. Nanti kalau saya kata gigi tulang bagus tu sebab phosphorus ni lah. Satu lagi dinamakan vitamin thiamine. Pernah dengar? B1 tu. Lepas tu ada riboflavin pula, B2. Lepas tu ada B3. Lepas tu ada folit lagi. Sebab tu kalau you dengar, kalau siapa rajin makan buah-buah jenis macam ni, tak semestinya cuma makan buah ni saja, kita punya red blood cell akan meningkat. Wah, kita tak sangka buah macam ni red blood cell boleh meningkat. Darah merah kita, hemoglobin semua tu. Sebab apa? Ada iron juga tadi. Cun tak? Lepas tu dia juga terkenal bila ada riboflavin ni, semua karbohidrat you kalau terlebih sikit apa-apa, dia cuba kawasan-kawasan tersebut boleh langsat ni. Ni saya baru belajar. Siapa kat sini pun baru tahu, cuba tulis kat situ. Saya pun baru tahu. Memanglah kita itulah majlis ilmu kan. Hampir 700 gram. Ambillah 200 gram ke 300 gram daripada buah langsat ni. Kan sedap. Coba. Rangkuman isi dari 10 khasiat buah langsat yang dijelaskan pada video itu adalah: yang pertama, buah langsat dapat melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit karena seratnya tinggi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan vitamin C pada buah langsat. Yang ketiga, kaya akan antioksidan untuk lawan radikal bebas dan mencegah penuaan dini. Yang keempat, membantu menurunkan kolesterol jahat. Yang kelima, menjaga gula darah tetap stabil karena indeks glikemiknya rendah. Yang keenam, baik untuk kulit, bantu produksi kolagen dan mencerahkan kulit. Yang ketujuh, kulit dan biji keringnya bisa untuk mengusir nyamuk secara alami. Yang kedelapan, mencegah anemia ringan karena ada zat besi dan vitamin B. Yang kesembilan, meredakan peradangan pada luka atau gatal kulit. Yang ke-10, menghidrasi tubuh karena kadar airnya mencapai 80%. And what? Feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo teman-teman, pernah lihat buah langsat dan duku? Sekilas kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan yang menarik. Banyak orang mengira langsat dan duku adalah buah yang sama, padahal keduanya punya ciri khas yang berbeda. Pertama, perhatikan kulitnya. Langsat biasanya punya kulit yang lebih tipis dan sedikit berbintik. Duku biasanya berwarna lebih kuning dan terlihat lebih bersih dibandingkan langsat. Dari segi rasa, duku biasanya lebih manis, sedangkan langsat kadang punya sedikit rasa asam. Saat dibuka, buah langsat sering mengeluarkan sedikit getah dari kulitnya. Keduanya juga berasal dari pohon yang mirip, sehingga sering membuat orang semakin bingung. Cara paling mudah membedakan adalah melihat warna kulit, ketebalan kulit, dan rasanya. Sekarang kamu sudah tahu perbedaannya. Menurut kamu lebih enak langsat atau duku? Tulis jawabannya di komentar dan ikuti terus untuk fakta menarik lainnya.
Pada video kedua ini, teman-teman dapat melihat perbedaan antara buah langsat dan duku yang saya sajikan dalam bentuk informasi berikut ini. Manfaat buah langsat bagi kesehatan. Banyak orang yang belum mengetahui buah langsat. Buah ini merupakan salah satu jenis buah yang sangat mirip untuk mengontrol berat badan. Buah langsat dapat Anda jadikan pilihan untuk dikonsumsi ketika sedang program diet menurunkan berat badan. Buah langsat vitamin B kompleks meliputi vitamin B1, B2, vitamin B3, dan folat. Vitamin B kompleks tersebut berperan dalam membantu metabolisme domestikum, mengandung vitamin C yang terbukti efektif mencerahkan kulit wajah. Pengaruh lingkungan yang penuh radikal bebas seperti sinar UV matahari terjadinya sembelit. Pada setiap 100 gram buah langsat mengandung 2 gram serat. Jumlah ini dapat memenuhi 8-11% kebutuhan serat pada wanita dan 6-8% kebutuhan serat untuk pria. Itulah beberapa manfaat buah langsat bagi kesehatan. Klik loncengnya dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah mengetahui banyaknya manfaat dari buah langsat yang memiliki segudang manfaat bagi tubuh manusia, kemudian pengunjung dapat melihat sebuah foto yang saya pajang di dinding museum, sebuah foto tentang kurator museum yang sedang berada di Sibolangit Ekos di Jalan Pasar Kuda Sibolangit, di mana di Sibolangit Ekos ini terdapat pohon langsat yang sudah tumbuh kokoh dan besar yang sudah berbuah di Sibolangit Ekos. Pada bagian ini, pengunjung dapat melihat berbagai olahan yang bisa dimanfaatkan dari buah langsat, di mana terdapat olahan berbentuk asinan buah langsat, manisan buah langsat, serta buah langsat menjadi salah satu kondimen yang dimasukkan ke dalam salad buah. Buah langsat sangat cocok untuk dipadukan menjadi kondimen dalam olahan salad buah karena buah langsat memiliki cita rasa yang sangat segar dan juga memiliki cita rasa yang unik. Begitu juga saat buah langsat dipadukan ke dalam asinan buah, di mana buah langsat yang memiliki rasa yang unik dan sedikit asam menjadi sangat segar ketika dipadukan menjadi asinan buah. Begitu juga ketika buah langsat dimasukkan ke dalam kondimen manisan buah langsat, yang mana rasa asam itu dapat dari buah langsat itu sendiri dan juga rasa manis dibantu oleh pemanis buatan, sehingga manisan buah langsat juga menjadi salah satu pilihan olahan langsat yang dapat dinikmati dengan cita rasa yang unik, yang ada rasa asamnya dan juga ada rasa manisnya yang segar dan memiliki cita rasa yang sangat unik di dalam lidah kita.
Pada video ini disajikan bagaimana isi dari buah langsat itu sendiri yang bergerombol dalam satu kepok di dalam kulit yang memiliki warna yang agak kuning kecoklatan. Pada bagian ini, saya menampilkan gambar 3D yang memuat perbedaan antara buah langsat, buah duku, dan buah rambe yang masih menjadi satu rumpun buah Lansium domesticum. Pada video ini disajikan bagaimana proses memanen buah langsat. Panen buah langsat dapat dilakukan setelah kulit buah berubah menjadi kuning kecoklatan dan tangkai tandan berwarna coklat tua. Pemetikan menggunakan galah buah yang ujungnya dilengkapi saringan agar buah tidak jatuh langsung ke tanah dan mengalami kerusakan. Salah satu tandan dipotong utuh menggunakan gunting tajam agar buah tetap menempel pada tangkainya.
Waktu panen yang disarankan adalah pagi hari setelah embun mengering sekitar pukul 8 hingga sampai pukul 10 pagi. Hasil panen dimasukkan ke dalam keranjang secara hati-hati tanpa ditumpuk terlalu tinggi. Kemudian dilakukan penyortiran untuk memisahkan buah matang, buah setengah matang, dan buah yang rusak. Petugas panen diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan karena getah buah langsat bersifat lengket dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Pada area belakang museum, kurator juga menyaksikan pameran visual berbuah berbentuk dari buah langsat yang dapat dinikmati pengunjung. Bagaimana hiasan-hiasan dari buah langsat itu sendiri dapat dijadikan menjadi spot foto untuk hiasan buah langsat pada Museum Langsat yang disajikan oleh kurator museum. Setelah menelusuri seluruh galeri, kita dapat menyimpulkan bahwa langsat atau dalam bahasa Latin disebut Lansium domesticum Korea merupakan buah tropis unggulan yang memiliki nilai penting secara agronomi, gizi, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat. Kesimpulannya, melalui dari segi botani dan sejarah, langsat merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang telah dibudidayakan secara turun-temurun. Ciri khasnya adalah buah bergerombol dengan rasa manis asam dan kulit yang tipis. Yang kedua, dari segi budidaya, tanaman ini tumbuh optimal di dataran rendah dengan curah hujan yang tinggi. Perawatan pasca panen yang tepat sangat menentukan kualitas dan daya simpan buah. Melalui dari segi gizi dan manfaat, langsat ini sangat kaya akan vitamin C, antidioksidan, serat, dan senyawa biokreatif
yang berpotensi sebagai antiinflamasi serta menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Dari segi ekonomi dan inovasi, sebagai komoditas lokal, langsat berperan dalam meningkatkan perekonomian petani. Inovasi produk olahan seperti manisan langsat, asinan buah langsat, dan juga buah langsat sebagai salah satu kondimen dalam salad buah membuka peluang nilai tambah serta mengurangi susut pasca panen. Dengan demikian, pelestarian dan pengembangan langsat bukan hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Museum Virtual Langsat ini sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah museologi yang diampu oleh Profesor Ichwan Asari dan Ibu Pidia Amelia. Kurator museum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ichwan Asari dan Ibu Pidia Amelia selaku dosen pengampu pada mata kuliah museologi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, ilmu, dan motivasi yang diberikan selama proses perancangan dan pengembangan Museum Virtual Langsat ini hingga terselesaikan dengan baik. Kurator museum juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan pengalaman berharga selama kunjungan ke Sibolangit Ekos kepada teman-teman kelas B reguler 2023. Diskusi dan observasi langsung di lapangan menjadi inspirasi utama dalam penyusunan konten museum ini. Saya selaku kurator museum virtual dari Museum Langsat ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi Museum Virtual Langsat. Semoga informasi yang disajikan dapat menambah wawasan, menginspirasi penelitian lebih lanjut terkait buah langsat, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan alam negeri ini. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya. Mari bersama menjaga dan memajukan buah asli Indonesia. Hormat kami, Kurator Museum Virtual Langsat, Arisya Raja Gugu dengan NIM 3233121055. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.